Teman-teman, mari kita ngobrol peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi ke channel ngobrol peduli. Ayo rek, ojo lali ngobrol peduli. Monggo habis ropo dulu. Nih. Alhamdulillah. Sini bersama lagi dengan kami, saya Caan Dan saya Casu. Kita akan ngobrol lagi dan bersama dengan narasumber kita, kami yaitu Bapak Semino, pemerhati pendidikan dan wacana ideologi. Ya Bapak Semino, ini kami mau ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama tentang ini ya, mikul dhuwur, filosofi mikul dhuwur mendem jero. Ya. Itu sebenarnya asal usulnya atau sejarahnya dari mana? Oh, gitu. Ya, itu bagaimana? Oke. Mikul dhuwur mendem jero. Saya kira tahu artinya ya. Orang mikul itu kan dhuwur ya. Jadi ini semacam apa ya? Pitutur ya. Jadi ajaran etika. Mikul dhuwur mendem jero itu artinya kita harus bisa menghormati orang tua. Kita pikul dhuwur yang baik-baik, kita angkat. Mendem jero ya segala tindakan-tindakan yang salah atau yang kurang itu sedapat mungkin kita kubur sehingga orang lain tidak tahu. Jadi mikul dhuwur mendem jero itu ajaran untuk menghormati keluarga, terutama leluhur, jadi orang tua gitu. Jadi terhadap orang tua kewajiban kita menghormati. Yang baik-baik kita pukul, kita tonjol-tonjolkan, tapi yang buruk sedapat mungkin kita lupakan. Saya kira itu maknanya. Mungkin ada yang memaknai lain. Kalau untuk sejarahnya sendiri, untuk awal mula kayak pitutur katanya tadi ya, pitutur ya, atau kosakata kayak bahasa Jawa istilahnya untuk yang peringatan kepada anak-anak muda, itu asal usulnya atau sejarahnya itu dari kapan sih Pak? Kalau sejarah saya sendiri tidak belajar sejarah secara khusus tentang mikul dhuwur mendem jero, tetapi dari kecil sampai dewasa kata mikul dhuwur mendem jero ini sudah diajarkan, baik melalui pertunjukan wayang atau melalui petua-petua orang tua. Yang intinya itu kita harus menghormati orang tua ya, sesuai dengan ajaran agama. Selain kita selalu ingat Sang Pencipta, juga ada anjuran bahwa kita harus berbuat baik terhadap orang tua. Jangan lupa untuk berbuat baik dengan orang tua. Dan pitutur ini menjadi populer karena etika Jawa cukup tinggi, terutama tersopan santun. Apapun yang terjadi pada orang tua, kita tetap harus hormat. Yang baik tetap tidak kita lupakan, malah kita junjung. Tapi yang buruk, apapun itu terhadap orang tua harus kita lupakan, kita pendem yang jero, kita kubur dalam-dalam sehingga tidak ada yang tahu. Jadi pitutur-pitutur ini pun kadang Jawa ini bahkan lewat lagu kayak Dandang Gulo, ada itu pitutur seperti itu. Tapi nggak mungkin saya mau coba Dandang Gulo di sini. Tapi yang jelas kata Dandang Gulo itu, dandang itu harapan, gulo itu menjadi baik. Jadi intinya mikul dhuwur mendem jero itu supaya ada citra
keluarga kita itu baik. Jadi bukan sejarah ya, kalau dirunut dari ajaran dari hari ke hari lewat media apa saja, intinya itu ya berharap kita baik dengan mikul dulu mendut jero. Artinya apa? Ini kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Jadi kita harus selalu hormat. Kewajiban anak juga supaya orang tua itu tetap terpikul dhuwur. Ya kalau dari agama kita harus jadi anak soleh dan solihah, itu akan mengangkat derajat orang tua kita. Ya. Tapi kalau sebagai anak kita mengabaikan itu, melakukan hal-hal yang buruk, kita nggak memikul dhuwur, malah mikul kita jadi ndek gitu. Jadi karena perbuatan kita, ada pepatah dalam Jawa namanya anak pola bobo keperada. Jadi pola anak ini bapaknya kena gitu. Jadi apapun yang dilakukan si anak, iya, orang tuanya jelas dapat cap gitu ya. Iya, jadi kita gagal untuk memikul dhuwur juga. Tidak hanya dalam perkataan ya, perilaku kita juga. Kalau menurut saya dari kecil sampai besar ini, dari setiap medium atau lingkungan, saya kira arahnya ke sana. Tujuan terakhir adalah citra keluarga itu baik. Jadi ini kalau kita lihat ya asal usulnya itu di sana. Asal usul dari Jawa ya. Iya, itu pitutur, ada yang ditembangkan, ada yang lewat pertunjukan wayang. Nah itu diajarkan menghormat orang tua. Ini ajaran agama sebetulnya. Eling lan waspodo itu kan ajaran agama. Elingnya itu ya ketuhanan kan. Kita harus ingat gitu ya, pada Sang Pencipta. Tapi ada anjuran berbuat baiklah kepada orang tua. Mungkin ayatnya apa lah? Wih, salah saya melihat itu aja. Oke. Itu untuk yang ketika saya terpantik dengan pernyataan di Kasimo tadi kan, untuk sejarah tidak terlalu ya. Tapi paling tidak kan dengan Pak Demino ini paling tidak tahu siapa sih yang sosok yang mempopulerkan mikul dhuwur mendung jero. Mungkin Pak Demino tahu. Saya belum ngecek ya, tetapi para pemimpin itu semuanya memegang ini, termasuk Pak Harto sendiri terhadap Pak Karno dulu waktu lengser juga dia memegang etika ini. Waktu Soekarno bertanya, saya ini mau kamu apakan? Nah, dia bilang mikul dhuwur mendung jero. Jadi ya bisa saja dulu itu para penyebar agama ya bisa saja. Iya, ya. Sekarang kita ngangkat ini Pak ya, tentang sebenarnya filosofi mikul dhuwur mendung jero ini untuk apa? Dan untuk para anak-anak milenial ini sekarang ini kan, yang sedang terjadi banyak fakta-fakta yang ada di lapangan, di masyarakat kita kan banyak tingkah laku yang kita lihat ini bukan masalah wacana rahasia lagi, sudah umum ya Pak ya. Ya. Kira-kira bagaimana untuk anak milenial ini? Ya, untuk apa? Ya. Jelas pitutur ini ya untuk membangun citra positif terhadap orang tua kita. Jadi secara rasa itu menghormati. Jadi kita menghormati dengan cara membingkai citra positif untuk orang tua kita. Loh, orang tua, kenapa orang tua kita? Ya karena orang tua itu citra keluarga. Jadi kalau kita menjunjung tinggi orang tua, itu sama dengan membingkai citra keluarga menjadi lebih baik, termasuk ya seluruh anggota keluarganya. Kemudian fakta anak milenial, misalkan
apa Mas Sufi, Cak Sufi gimana Sufi? Kita anak milenial yang ada mungkin di lingkungan sekolah atau mungkin ponakan-ponakan atau saudaranya bisa diangkat di sini untuk bisa memberikan contoh, Mas Sufi. Kalau saya pribadi, kalau dari filosofi atau pitutur Jawa yang tadi kita angkat, itu sepertinya untuk saat ini sangat banyak sekali terjadi di kalangan anak muda atau bisa kita sebut milenial ya untuk zaman tahun saat ini, yang pernah santer atau pernah viral di Instagram maupun di media sosial kan ada yang tentang di dunia pendidikan. Jadi kelakuan para murid sekarang sudah seperti apa ya, tidak memegang itu tadi, apa, pepatah Jawa itu tadi. Bahkan ada yang sempat itu ada rekaman seorang siswa yang menantang seorang gurunya di dalam kelas, dan itu divideokan teman-temannya. Dan di situ apa itu ada yang memvideokan lah, yang memvideokan ini kayaknya gimana, apa kurang bisa memberikan wacana ke temannya, atau memang sebagai alat untuk membanggakan diri seperti itu. Kalau saya lihat sih kasusnya ya itu yang paling kuat sekarang tuh kayak gitu di dunia pendidikan gesekannya ya. Seperti itu ya. Anak milenial ini kan memang dibesarkan di tradisi digital ya, dimana informasi itu seluruh informasi masuk. Jadi saringan-saringan itu sangat longgar sekali, sehingga walaupun pitutur ini ada di internet, tapi dia kalah dengan apa, tumpukan informasi sedunia akan hadir di depannya, sehingga bisa saja ajaran-ajaran luhur bangsa kita ini tidak terlihat, kalah dan bahkan tidak mengerti karena dalam bahasa Jawa. Nah, itu mestinya tugas para pendidik dan keluarga untuk mengingatkan ini. Jadi kalau Anda ingin jadi orang yang dihormati, jadi harus belajar menghormati orang lain, terutama orang tua. Ini tidak hanya pitutur Jawa, tetapi ini juga tuntunan. Nah, semua agama mengajarkan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu bisa dikatakan wajib. Agama mewajibkan itu. Pitutur juga begitu. Jadi karena itu anak milenial ini perlu dikenalkan dengan pitutur-pitutur Jawa. Karena mereka nggak mungkin menyanyi dandang gulo, nggak mungkin. Ya. Jadi terobosan-terobosan untuk memperkenalkan pitutur Jawa ini memang perlu aktor lain seperti guru, budayawan, ya seperti Sujiwo Tejo itu berusaha mengangkat budaya pitutur Jawa, bahasa Jawa dengan caranya sehingga anak-anak milenial itu mau mendengar. Ya salah satunya contoh Sujiwo Tejo ini yang unik, budayawan itu ya. Iya, dia bisa menerjemahkan pitutur Jawa menjadi bentuk yang menarik sehingga Semarian itu. Iya, Semarian itu. Karena Mikul Durman dan Jero ini suatu strategi ini diperlukan nanti. Strategi membingkai citra. Kalau dulu mungkin istilah membingkai citra belum ada ya. Ya. Ini pokoknya dengan pepatah Mikul Durman dan Jero. Sebetulnya ini strategi wacana sebetulnya. Bahwa citra keluarga itu bisa dibangun menggunakan strategi wacana untuk mengangkat citra keluarga. Keluarga ini kolektif, tapi kolektif bagi masyarakat Jawa itu ya orang tua itu mewakili kolektivitas keluarga. Jadi kalau orang tuanya jatuh, semua jatuh. Itu
budaya kita. Jadi kalau kepalanya jatuh, semua jatuh. Karena itu citra itu harus terus dibangun, citra kepala. Ya seperti Pak Harto dulu, begitu namanya hancur semua ambruk Indonesia. Jadi kenapa? Bukan person sebetulnya. Kalau kita mikul dhuwur mendem jero orang tua kita, itu sama dengan mengangkat kita semua. Ya beda kalau di Barat ya. Di Indonesia kan model apa? Istilahnya memberi contoh ya, suri teladan ya. Jadi menjadi suri teladan. Suri teladan itu mewakili seluruh yang di bawah itu. Jadi saya kira untuk anak milenial ini saya melihat Sujiwo Tejo ini bagus. Nah, itu lain guru-guru yang perlu berkreasi sehingga pitutur-pitutur Jawa ini bisa tetap berjalan atau digunakan. Karena ini strategi dalam istilah modern. Pitutur ini adalah satu strategi. Mikul dhuwur mendem jero itu strategi untuk membangun citra. Iya, dan pada level keluarga, pada level ideologi, level negara, bangsa bisa. Indonesia juga akan maju kalau kita semua mikul dhuwur mendem jero Indonesia. Iya. Tapi gini Pak, yang terjadi kan sekarang ada satu kasus, saya contohkan satu kasus ya. Mungkin ada suatu kaum atau seseorang yang termarginalkan sehingga rasa percaya diri, mungkin contohnya contohnya ada seorang pimpinan ya. Karena rasa kepercayaan kita, mungkin oknum bukan pimpinan tapi oknum pimpinan yang mungkin ada sifat yang kurang baik, kurang memberikan contoh, sehingga muncullah perilaku anak milenial ini untuk mengkritisi dengan cara-cara mungkin karena kurang tahu tentang filosofi mikul dhuwur mendem jero ini. Ya. Itu bagaimana pendapat Pak Demino ini? Bagi anak-anak yang atau golongan yang termarginalkan ya, itu akhirnya reaksinya rasa hormatnya tidak ada ya, karena terlalu termarginalkan. Termarginalkan tadi. Iya, tapi ini fakta ya, bahwa terjadi orang kalau dimarginalkan dia akan meso-meso. Iya. Tapi ya itu biasa ya, psikologis begitu. Tapi orang Jawa ini hebatnya, walaupun merasa termarginalkan ya, saking kuatnya dia tetap menghormati kalau pada orang tua. Dan ini sudah dicontohkan di wayang. Tahu Pandhawa Lima itu? Oke. Pandhawa Lima itu terahnya darah biru, hebat-hebat semua. Tapi ada satu seperti Karno ya, Pak Soekarno itu dia dibuang. Harusnya dia kan meso-meso terhadap ibunya, tapi tidak.